Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Jo. Di sini aku pengen cerita pengalaman pribadi aku. Nah, ada beberapa orang yang tanya ke aku, Jo, gimana sih Jo bentukan WW gitu kan? Jujur, aku di sini tuh baru pertama kali lihat bentuk WW itu gimana gitu. Dan itu kejadiannya pada saat aku balik dari Danau Toba ke Aceh. Nah, jadi itu kejadiannya di Aceh, nama kotanya Subulu Salam. Nah, singkat ceritanya jadi gini nih. Waktu itu aku sama sepupuku pengen liburan ke Danau Toba. Nah, itu kita pergi ke sananya itu naik sepeda motor gitu kan. Nah, hanya berdua aja itu perginya. Nah, itu kita pergi sekitaran jam 6 pagi. Ya kira-kira setelah sholat subuh deh kita gerak gitu kan. Nah, itu cuacanya tuh bagus banget. Bener-bener bagus banget. Dan dingin gitu kan. Wajar dingin karena kita tuh bener-bener di atas bukit gitu kan. Nah, eh trek yang kita lalui itu kayak gini nih. Kita mesti naik turun bukit gitu kan, kita ngelewati hutan-hutan yang sangat besar gitu kan pohonnya, terus di mana-mana itu ada jurang, banyak banget deh jurangnya gitu kan. Nah, kita tuh harus bener-bener ekstra hati-hati gitu kan. Ya, jalanannya sih nggak terlalu kecil, tapi ya kita tetap harus waspada gitu kan, untuk harus hati-hati dan jangan terlalu balapan gitu kan, mengingat trek yang kita lalui itu ekstrim gitu. Nah, jadi singkat ceritanya itu kita udah sampai Danau Toba kan, kita menikmati, kita nyebrang ke Pulau Samosir gitu kan, menggunakan kapal feri atau aku nggak tahu sih di sana apa namanya. Yang jelas itu kapal untuk menyeberangi danau untuk menuju ke Pulau Samosir gitu. Nah, eh, nggak sadar itu waktu yang kita lalui itu kayaknya singkat banget gitu kan, singkat banget, benar-benar singkat, dan itu udah tiba-tiba sore aja gitu. Nah, sekitar jam 4 sore kita itu balik gitu kan. Udahan kita mau balik itu sekitar 4 sore, karena kalau semakin lama kita balik itu bener bakalan sampainya itu tengah malam mungkin ya, karena jalan yang kita lalui itu bener-bener yang jauh banget gitu kan. Dan sorry aku flashback lagi, dan pada saat eh, kita menuju ke Danau Toba itu aja itu beberapa kali kita hampir tersesat gitu loh, karena treknya itu banyak cabangnya yang menuju untuk ke tempat wisata itu, Danau Toba namanya. Oke, sekitar jam 4 sore kita balik gitu kan. Ya lagi-lagi kita melalui trek yang dimana-mana itu jurang, pohon-pohon besar gitu kan. Hmm, sampailah sekitaran jam setengah 6 sore, dan itu keadaan udah mulai gelap gitu kan, karena eh kita berada di posisi yang dikelilingi pohon-pohon besar gitu kan, dan itu juga membuat apa ya namanya, sinar matahari sulit untuk menembusnya gitu kan. Ya maklum lah, di tengah-tengah hutan pohon-pohon besar itu sangat minim cahaya gitu kan. Nah, itu sekitar 30 menit kemudian kita lalui tempat yang kita apa ya
tempat yang penuh dengan hutan gitu kan. Tapi ya tetap aja seluruh perjalanannya itu kita melalui hutan-hutan gitu gitu kan. Sekitar jam 6 sore itu hujan mulai turun. Eh, tapi gimana ya, kalau kita itu berhenti itu otomatis kita bakalan tambah lama itu sampai ke rumah lagi gitu kan. Jadi kita itu tetap aja lah, eh, eh, tetap aja menerobos hujan yang sedang turun gitu kan. Sebenarnya sih itu nggak boleh, kita harus berhenti dulu di salah satu tempat rest area gitu kan. Tapi eh, pada saat itu kondisi kita nggak memungkinkan untuk berhenti karena mengingat lagi trek yang kita lalu itu seram gitu kan. Nah, oke, kita tetap lanjut tuh perjalanannya dengan keadaan kehujanan dan bodohnya kita tuh nggak membawa jas hujan sama sekali. Bodoh dong. Eh, Hujan semakin lebat gitu kan. Kita nggak berani untuk melaju lebih cepat gitu. Mengingat medan yang kita lalu itu ya tadi licin gitu kan. Sangat berbahaya gitu. Nah, beberapa saat kemudian kita terkena sial lagi dong. Bola lampu kendaraan kita itu mati, atau kendaraan yang kita lalui, kendaraan yang kita pakai itu motor gitu kan. Nah, lampu motor itu mati tiba-tiba gitu kan. Nah itu, aduh itu sial banget lah, banget banget sial gitu kan. Lampu motor mati, keadaan hujan, masih lebat pula, dan kita masih berada di tengah-tengah hutan dong, dan itu perjalanannya kita masih jauh banget gitu kan untuk menuju ke rumah gitu. Dan tanpa pikir panjang, ya udahlah ya, kita hadang aja tuh hujan gitu kan. Apalagi yang bisa kami lakukan gitu kan dalam keadaan seperti ini gitu kan. Dan sambil tengok kanan kiri, ada nggak sih rest area gitu kan. Dan hasilnya nihil, nggak ada sama sekali rest area yang bisa kami singgahi gitu kan. Ya sambil berdoa sih, semoga aja nggak jauh lagi itu ada rumah penduduk yang bisa kami singgahi lah untuk berteduh gitu kan. Nah, alhamdulillahnya beberapa saat kemudian ada sebuah motor tuh yang datang. Ya walaupun satu gitu kan, itu alhamdulillah banget. Dan dia menggiring kami gitu kan, atau mengawal kami gitu kan, eh sampai kami bener-bener aman mungkin pada saat itu. Itu beneran, aku nggak minta gitu kan, tapi sang pengendara itu pekah banget gitu kan untuk menolong kita gitu. Nah, dia langsung aja menggiring atau mengawal kita sampai bener-bener itu jarak yang kita lalui aman gitu kan. Dan keadaan itu masih bener-bener hujan gitu kan. Nah, singkat ceritanya, jadi sang pengendara itu eh mengawal kita tuh nggak sampai sampai tujuan gitu kan, nggak sampai tujuan, ke tempat pemukiman yang bisa kita temui gitu. Nah, pada saat itu kita tuh ada dua dua jalur yang harus memisahkan kita gitu kan. Nah, dia itu ke kiri dan kita lurus gitu. Nah, itu ya udahlah, sambil berdoa, tetap berdoa di sepanjang perjalanan, dan mengharapkan pemukiman yang segera kami temui gitu kan. Eh, Tetap aja kita jalan gitu kan. Dan itu kita sama sekali nggak yang berani bilang ada sesuatu di kanan kiri kita, karena kita benar-benar melalui hutan kan gitu kan, sendiri, dan keadaan motor lampunya mati. Nah, perjalanan tuh masih harus lanjut gitu kan.
harus benar-benar lanjut untuk ya untuk segera menemukan pemukiman warga lah setidaknya gitu kan. Ah, dan sorry pada saat itu kita hanya menggunakan penerangan HP, flash HP pada saat itu. Nah, sepanjang jalan harus memegang HP dan mengarahkan ke depan. Bayangkan itu benar-benar sangat 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 lelah. Lalu singkat ceritanya, akhirnya setelah sekian lama kita menelusuri perjalanan, akhirnya kita menemukan pemukiman warga. Wah, alhamdulillah banget tuh. Dan secepat mungkin kita mencari penjual spare part motor. Dan akhirnya kita menemukannya. Alhamdulillah banget. Akhirnya lampu motor pun hidup kembali. Dan lagi-lagi kesekian kalinya kesialan datang lagi. Nggak tahu kenapa itu kesialan datang lagi. Dan baru juga jalan kemungkinan 1 jam perjalanan, lampu motornya mati lagi dong. Oh my god, itu bener-bener sial banget. Eh, itu keadaan sangat bener-bener sangat kacau. Kenapa harus mati lagi gitu kan? Padahal barusan kita ganti dengan spare part yang baru gitu loh. Ayo dong please gitu, jangan menambah kesialan lagi di perjalanan ini gitu kan. Nah, ya mau nggak mau kita menggunakan penerangan flash HP lagi. Bodo amat lah ya, kita tetap terobos aja tuh keadaan dan cuaca yang masih hujan gitu kan. Uh, itu bener-bener apes banget, hujan, kedinginan, gak bawa jas hujan. Oh my god, itu sial sekali. Jadi uh, kita tetap aja tuh menerobos jalanan dan berharap cepat-cepat lah itu sampai ke rumah gitu kan, dan berpura-pura nggak melihat sosok apapun yang ada di perjalanan gitu. Padahal pada saat itu banyak banget sosok yang kita lihat, sampai-sampai sepupu aku aja nggak berani untuk berkata-kata gitu loh. Dia tahu kondisi dan situasinya itu mencekam gitu, jadi ya udahlah dia tetap menyetir motor itu pelan-pelan dan pelan-pelan banget gitu kan. Aku sih ngarepnya kemarin itu nggak benar-benar pelan, ya setidaknya agak cepat sedikit gitu kan. Mengingat trek dan kondisi di tengah-tengah hutan gitu kan, itu serem banget, beneran serem banget. Nah, setelah itu uh, sampailah kita di lokasi yang menurut aku itu sangat-sangat aneh gitu kan. Eh, itu kayak lokasinya itu kayak sebuah tanjakan yang mungkin bisa dibilang itu eh, perkiraannya benar-benar tanjakan yang sangat miring, miring banget itu, benar-benar miring banget. Nah itu aku nggak tahu itu gimana memberi gambarannya, tapi itu bener-bener sangat miring, miring banget, miring. Nah, mudah-mudahan kalian bisa ngebayanginnya ya gimana itu miringnya suatu tanjakan gitu kan. Dan ding dong, mesin motor tiba-tiba mati di tengah-tengah tanjakan tersebut. Dan bener aja, motornya seperti dalam keadaan membeku atau mematung. Nggak tahu mau memberi gambaran seperti apa. Mudah-mudahan kalian juga memahaminya. Nah, itu motornya waktu itu ditaruh atau diletakkan gitu aja tanpa di standar gitu loh. Itu motor sama sekali nggak jatuh atau juga sama sekali nggak mundur sama sekali. Kayak ada yang kayak ada yang menahan gitu lah, menahan bener-bener kayak it's magic lah ya, bener-bener nggak jatuh, nggak mundur. Dan mengingat itu kita berada di tengah-tengah
tanjakan gitu, tanjakan yang bener-bener miring banget gitu kan. Dan itu impossible kayaknya. Kalau tanpa gangguan magic itu bener-bener impossible. Motor nggak jatuh, nggak mundur sama sekali dalam keadaan di tengah-tengah tanjakan yang miringnya bener-bener miring sekali gitu kan. Nah, sebenarnya di situ aku bisa lihat apa sih yang terjadi dengan motor tersebut gitu kan, yang nggak bisa mundur dan nggak jatuh sama sekali. Yang aku lihat itu sebenarnya kayak apa ya, kayak lingkaran atau jari-jari motor tersebut itu kayak di apa ya, dililitin oleh eh, kayak akar-akar gitu deh, kayak akar pohon beringin gitu. Itu bener-bener ngelilit ban motor kita, dan motor kita juga dililit selain ban itu bener-bener wow, serem sekali gitu kan kalau dilihat. Dan naasnya kami berhenti di yang belakangnya kami itu ada kayak pohon besar. Pohon itu besar banget, kayaknya butuh beberapa orang memeluk itu supaya bisa bener-bener terpeluk itu pohon itu, saking besarnya gitu kan. Dan gak lama kemudian dari pohon itu keluar dong api gitu kan. Kayak api itu kayak bola kaki itu besarnya gitu. Dan aku tahu itu namanya Banaspati atau Banaswati. Itu ada dua, Banaspati dan Banaswati. Tapi yang aku lihat itu kayak perwujudan laki-laki gitu kan. Dia itu, yang aku pikir itu beneran Banaspati. Dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Yang bisa kita lakukan pada saat itu membaca ayat-ayat Al-Quran yang bisa kami lakukan gitu kan. Nah, ya berharap itu semoga cepat hilang gitu kan. Dan akhirnya pun sang Banaspati itu hilang gitu kan. Banaspati itu hilang, ya kita alhamdulillah banget itu hilang. Dan terjadi lagi, ya ini nih yang kita tunggu-tunggu nih, gimana sih sosok Wewe itu tersebut. Nah, setelah sang Banaspati itu pergi, alhamdulillahnya kita nggak terjadi apa-apa dengan kita gitu kan, nggak terjadi kecelakaan yang magic gitu kan. Setelah Banaspati itu hilang, muncullah sesosok wanita gitu kan. Wanita itu, sorry aku merinding sampai sekarang. Uh, Wanita itu benar-benar yang awalnya awalnya dia itu membelakangi kita gitu loh, membelakangi kita. Nah, aku lihat itu benar-benar apa itu, sosok apa itu gitu kan. Itu benar-benar yang bagi aku mengerikan gitu kan. Nah, uh, aku nggak sengaja bener-bener pengen tahu itu apa, ngedetail banget gitu kan, pengen ngedetail itu apa sih sebenarnya. Aku maju gitu kan, maju lihat. Dan ternyata aku lihat itu di belakangnya dia itu kayak ada mata lagi. Mata di sorry itu di belakang kepalanya dia mata, dan rambutnya panjang gitu kan. Rambutnya panjang itu, matanya serem banget ngelihat kita, bener-bener ngelihat kita gitu kan. Dan gak lama kemudian dia menghadap ke kita. Oh my god, aku merinding lagi. Dan benar aja, aku pikir itu beneran sosok sang Wewe yang seperti cerita-cerita aku di masa lampau gitu, yang pernah, yang ada seseorang lah yang memberitahukan aku, ya setidaknya bentukannya seperti ini gini, tidak seperti ini gitu. Dan ternyata benar apa yang dibilang orang-orang masa itu. Bentuknya itu, maaf, payudaranya panjang, sorry apa ya, menggelambir atau apa itu namanya, menjuntai ke bawah. Itu payudaranya menjuntai ke bawah. Dan itu sosoknya itu lebih serem daripada kuntilanak. Itu beneran serem banget. Dan itu bajunya itu compang-camping, kalau nggak salah itu bajunya warna apa ya, seperti abu-abu,
tapi kusam banget, itu kusam banget, dan wajahnya itu sama sekali nggak bersahabat, kayak ada darah-darahnya, dan itu serem banget. Dan sontak itu beneran buat aku kaget banget, itu beneran buat kaget sekaget-kagetnya, karena ya Allah, ternyata ini bener ya, bentukannya ini sangat seram, seram sekali. Dan ya itulah bentukannya gitu kan. Ya guys, sampai sini dulu ceritanya. Kemungkinan aku akan buat part 2 nya di cerita kali ini. So nantikan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.